Jadi orang yang bermaksiat berarti dia berada pada kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Allah berjanji bagi semua orang yang beriman kemudian melakukan amalan soleh akan dijanjikan dimasukkan terhadap surganya birahmatihi, dengan rahmatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami hormati para habaib, para alim ulama, dan juga kami hormati para sesepuh Jami'al Muhsinin, dan kami hormati para hadirin, khususnya Sahibul Bait Abah Haji Zaini sekeluarga. Semoga oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kemudahan dalam segala urusannya dan diberikan kesehatan panjang umur dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, salawat salam tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang mana kita semua mengharap syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Langsung saja untuk menyikat waktu, dalam sebuah kitabnya Imam Haddad menyebutkan qad ja'alallahu bimasyiatihim ridahu fi ta'atih wa saqtuhu fi ma'siyatih. Ya, Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan dengan kehendaknya, yaitu keridhoannya terhadap orang yang taat. Jadi orang yang taat akan mendapatkan ridhonya, dan sebaliknya kemarahan Allah Subhanahu wa taala itu berada pada maksiatnya. Jadi orang yang bermaksiat berarti dia berada pada kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Allah berjanji bagi semua orang yang beriman kemudian melakukan amalan soleh akan dijanjikan dimasukkan terhadap surganya birahmatihi, dengan rahmatnya. Dan juga sebaliknya, Allah akan mengancam bagi orang yang bermaksiat padanya untuk dimasukkan terhadap nerakanya bi'adlihi wa hikmatihi, karena keadilannya. Jadi dari sini ada dua sisi. Yang pertama, Allah akan memuliakan, Allah akan meridhoi, dan Allah akan mempermudah urusannya bagi orang yang taat padanya. Dikatakan man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Jadi barang siapa yang berbuat baik dari laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, dia termasuk orang yang beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka akan saya berikan kehidupan yang baik. Falanuhyiyannahu, situ ada dua taukid lam dan nun taukid. Jadi maka benar-benar akan saya berikan kehidupan yang baik. Ibn Abbas juga mengatakan, jadi orang yang taat pada Allah yuhibbuhum wa yuhabbibuhum ilal mu'minin. Jadi orang yang taat pada Allah, Allah akan cinta padanya. Tidak hanya itu, Allah akan menjadikan hati orang mukmin akan cinta padanya. Jadi banyak buktinya. Orang-orang yang alim, orang-orang yang soleh, ketika beliau sudah wafat, banyak sekali pecintanya. Kenapa? Karena Allah sudah cinta padanya.
Wa fi Zabur. Imam Haddad juga di situ menukil wa fi Zaburi. Dalam kitab Zabur disebutkan Ibn Adam ati'ni, wahai anak Adam taatlah padaku. Amla'u qalbaka hina wa yadayka rizqan wa jismuka sihhatan. Jadi wahai anak Adam taatlah kamu padaku, maka akan aku penuhi hatimu dengan kecukupan, dan akan kami penuhi kedua tanganmu dengan rizki. Wajis muka sihatan, dan badanmu akan kami sehatkan. Jadi banyak contohnya, orang yang kehidupannya pas-pasan tapi bahagianya luar biasa, bahkan anak-anaknya sukses. Kenapa? Karena memang diberikan kecukupan dalam hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga banyak contohnya dalam orang-orang yang ditarim, banyak orang-orang yang umur 80, 90 tapi penglihatannya sangat masih jelas. Penglihatannya jelas, pendengarannya masih jelas. Kenapa? Karena mata, telinganya tidak pernah digunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebaliknya, kalau kita menggunakan anggota badan ini, baik mata, tangan, kaki dan lain sebagainya, digunakan untuk maksiat pada Allah, maka Allah akan memberikan kehinaan, kerendahan, kesengsaraan dan kemarahannya pada orang tersebut. Innahu may ya'ti rabbahu mujriman fa inna lahu jahannama la yamutu fiha wa la yahya. Sungguhnya orang yang datang padaku dalam keadaan membawa dosanya, maka fa inna lahu jahannam, maka berhak baginya neraka jahanam yang mana di dalamnya la yamutu fiha wa la yahya, tidak mati dan tidak hidup. Gak mati tetap disiksa, wa la yahya tidak hidup, karena terus akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Begitu juga orang yang ketika dia melakukan maksiat, ya, la yasni azani hina yasni fa huwa mu'min. Jadi ketika orang yang berzina itu berbuat zina, maka dia tidak dianggap sebagai orang yang mukmin. Ya. Ketika dia berzina, melakukan zina, maka la yu'min, tidak dianggap orang yang mukmin. Tapi bukan berarti orang kafir, enggak. Jadi imannya digantungkan oleh Allah. Makanya yang paling ditakutkan ketika kita bermaksiat kemudian Allah mengirim malaikat Israel untuk menyabut nyawa kita, itu paling bahaya, Pak. Makanya mati dalam keadaan suul khotimah, karena imannya lagi dicabut, digantung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa fil jumlah fa'alamatu as-sukut min ainillahi wal kaun fi hiknil fi maktillahi al-amal bimaksiatillah. Jadi tanda bahwasanya orang itu telah tidak dihiraukan oleh Allah, dia telah runtuh dari pandangan Allah, gak direken karo Gusti Allah, atau dia berada dalam kemarahan Allah. Tandanya apa? Al-amal bimaksiatillah, dia mengerjakan maksiat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika orang maksiat berarti dia dalam keadaan mendapatkan marah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Karena dalam hati innal abda la yuhramu ar-rizqu bid-dambi yusibuh. Jadi seorang hamba itu akan terhalang dari rezekinya. Gara-gara apa? Gara-gara dosa yang dia lakukan. Jadi orang yang melakukan dosa itu akan terhalang dari rezekinya. Jadi susah itu pasti ada penyebabnya. Salah satunya apa? Yaitu melakukan pelanggaran atau maksiat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sangat bahaya dosa yang kita lakukan. Makanya Imam Haddad mengatakan, takutlah kalian terhadap dosa yang kalian lakukan, baik dosa kecil apalagi yang besar. Mengalahkan takutnya kalian terhadap racun yang mematikan. Kenapa? Karena kalau racun kita minum mati, selesai. Tapi kalau dosa kita lakukan, maka dosa akan merusak hati kita, dan apabila hati kita rusak maka akhirat kita rusak. Jadi tidak ada jalan lain kecuali
Jadi tidak ada jalan keluar dari kesengsaraan, dari kemarahan Allah, kecuali kita taubat dan beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Gak ada jalan lain ya. Agar kita selamat, agar kita dimudahkan semua urusan kita, baik urusan dunia maupun akhirat, dan agar kita terhindar dari kemarahan Allah, terhindar dari musibahnya, terhindar dari semuanya, kecuali kita taubat dan banyak beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada jalan lain ya. Karena setan sudah berjanji, setan akan senantiasa menyesatkan, menggelincirkan kita selama kita masih hidup, dan Allah juga berjanji akan senantiasa mengampuni kita kalau kita minta ampun padanya. Jadi yang bisa kita lakukan agar selamat yaitu taubat pada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam taubat yang terpenting adalah kita menyesal atas perbuatan yang kita lakukan. Nyesel, itu intinya. Caranya bagaimana orang bisa nyesel? Yang pertama, dia tahu bahwa yang dia lakukan itu salah. Pertama seperti itu. Sadar bahwasanya apa yang dilakukan itu salah, itu dosa. Kalau dia gak sadar, bagaimana dia bisa tobat? Bahkan sampai mengatakan ini gak dosa, ini boleh, ini bahaya, Pak. Jadi kalau kita melakukan dosa, paling aman kita mengakui bahwasanya apa yang kita lakukan itu sebuah kesalahan daripada kita mengatakan itu tidak dosa, itu bahaya. Karena menghalalkan sesuatu yang diharamkan itu sangat bahaya, dosa besar, bahkan bisa-bisa keluar dari iman wal iyadzubillah. Itu yang pertama. Yang kedua, faktumhu. Kalau kita sudah terlanjur melakukan dosa, maka faktumhu, tutup. Gak perlu kita ceritakan, gak perlu kita buat status, gak perlu kita sebarkan kepada siapapun, baik itu pasangan kita, orang tua kita, saudara kita, gak perlu. Apalagi cuma sekedar teman. Jadi gak perlu kita sebarkan, cukup kita yang tahu, karena itu aib kita, kekurangan kita, cukup Allah yang tahu, dan kita meminta ampun padanya. Tapi kalau urusannya sama manusia, maka harus diselesaikan. Karena hak adami ini tidak bisa kita cukup bertobat, akan tetapi kita harus selesaikan secara adami. Kalau punya hutang, maka harus dibayar. Kalau memang nggak mampu, minta halalnya. Itu tentang tobat. Yang penting adalah kita menyesal dan tidak mengulangi perbuatan tersebut. Kalau itu hak adami, maka harus kita selesaikan. Karena bahaya kalau kita melakukan dosa tapi kita biarkan terus menerus, karena dosa yang kita lakukan akan menitikkan titik hitam dalam hati kita. Kalau itu kita biarkan, maka akan menutup semua hati, sehingga apa yang kita lakukan itu gak sadar kalau itu dosa. Ibadah juga gak ada rasanya. Melakukan dosa biasa, akan terus, karena memang setan mengganggu kita dari hal yang kecil, Pak. Terus dosa yang kecil terus sampai besar, sehingga kita gak ngerasa ujung-ujungnya apa. Intinya kita keluar dari agama Islam. Itu tujuannya setan. Karena kalau orang sudah keluar dari Islam, pasti dia akan masuk dalam neraka jahanam khalidina fiha, selama-lamanya. Karena ma'asi itu baridul kufri ay rasuluh, karena maksiat itu merupakan pengantar kita untuk menjadi kafir. Intinya itu, Pak. Wal iyadu billah. Dan semoga kita semua dihindari dari dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua diberikan hidayah, taufik, sehingga kita bisa bertobat, senantiasa bertobat dan beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak meninggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan husnul khatimah wa ala diniyah ala kunyatin shalihah. Al-Fatihah. Mungkin itu dari kami, kurang lebihnya maaf. Kalau ada kata-kata yang salah atau menyinggung, kami memohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul qauli ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.